Tes bahwa katanya dia nggak mau disidang secara online, dia maunya secara offline. Ya apa hubungannya, apa urusannya gitu? Bukankah dia itu sudah melakukan banyak kegiatan online, ceramah online, dakwah online, kemudian acara-acara apa namanya Maulid Nabi juga online, dia ceramah dari Arab Saudi juga online, nggak masalah kok dia chatting sama Firza online, tetap kerasa kok itunya gitu. Apanya ya, itunya lah gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kesalahpahaman. Rizik bagi saya adalah sebuah kesalahpahaman gitu. Dan saya nggak tahu mana yang benar, tapi kira-kira seperti ini. Sebagian orang berpikir bahwa Rizik itu adalah seorang keturunan Nabi, harus kita hormati, harus kita junjung tinggi, tidak boleh kita nasihati, salah-salahkan, kita tegur dan seterusnya. Sesalah apapun yang dia lakukan, seburuk apapun perkataan yang dia sampaikan, sedosa apapun yang dia lakukan, tetap kita harus hormati. Karena apa? Keturunan Nabi. Sebagian orang berpikir seperti itu. Makanya ketika ada kasus mesum dengan Firza, sekalipun itu benar, sebagian orang tetap ingin agar kita itu menghormati Rizik. Karena bagaimanapun dia tetap keturunan Nabi gitu ya. Mau salah kayak mau buruk kayak tetap aja keturunan Nabi gitu. Tapi bagi saya dan sebagian orang lainnya, saya berpikir bahwa orang ini orang yang bermasalah gitu. Rizik ini orang bermasalah. Karena dia pada tahun 2003 dia di penjara, 2008 dia kembali masuk penjara, 5 kali menjadi tersangka gitu dengan kasus berbeda-beda. Ya apa ya mau saya hormati, mau saya idolakan kan nggak mungkin. Masa idola saya kriminal gitu. Itu sama kayak maling ayam yang 2 kali masuk penjara karena kasus kriminal maling ayam, terus 5 kali jadi tersangka dan sedang berlangsung, sedang dituntut gitu, berpotensi untuk masuk penjara lagi. Masa iya mau kita idolakan? Kan nggak mungkin ya. Ya aneh lah kalau ada yang mau idolakan dia, kecuali sesama malingnya gitu atau calon maling gitu. Wah, maling ini nih hebat, sudah 2 kali masuk penjara dia, idola banget ini gitu. Junjungan banget, ini boleh tuh kalau sesama maling. Tapi bagi saya sebagai orang yang bukan maling gitu, bukan orang kriminal, ya saya nggak mengidolakan dia gitu. Ngapain saya ngidolain orang yang sudah keluar masuk penjara dan banyak bermasalah? 5 kasus tersangka itu yang diproses gitu, yang nggak diproses ratusan. Masa orang kayak gini mau kita bangga-banggakan dan idolakan, kan nggak mungkin ya. Tapi ya sudah, kita ya boleh saja berbeda dalam beberapa pendapat dan keyakinan, sah-sah saja. Kita berbeda agama boleh kok, berbeda keyakinan boleh. Ya apalagi cuma berbeda keyakinan soal penilaian soal Rizik, silahkan aja. Tapi dalam catatan saya, kemarin ketika sidang online terhadap kasus Rizik, itu ada 3 kejadian atau peristiwa yang lucu dan menggelitik bagi saya gitu. Entah bagi orang lain. Tapi mau saya ceritakan. Yang pertama, itu ketika Rizik ngaji dan sholat di ruang sidang. Saya nggak paham deh. Orang ini kalau di masjid, waktunya ceramah, dia caci maki orang, hina-hina orang, ngefitnah orang. Itu yang dilakukan oleh Rizik. Di tempat suci, di tanah suci, itu yang dilakukan gitu. Ini giliran di tempat sidang, malah ngaji, malah sholat. Kan nggak jelas gitu. Kalau mau ngaji, mau sholat, di masjid lah. Ini di masjid malah caci maki. Tapi ya sebuah kontradiksi gitu ya, sama kayak Munaslimin lah, sama kayak pengikutnya Rizik itu ya, penyembah baliho itu ya. Mereka kan sama, sholatnya di Monas, tidurnya di masjid, sama nih. Rizik di masjid caci maki, di ruang sidang malah sholat. Tapi ya boleh sih. Dalam Islam memang semua tempat itu tempat sujud selama itu suci. Ruang sidang itu ya boleh kita sholat, boleh kita ngaji, tapi pastikan Anda tidak sedang jadi terdakwa gitu dan bukan sedang lagi di sidang. Silakan aja, tapi ini kan waktunya sidang gitu. Harus tahu tempat. Itu kan sama kayak suami istri melakukan hubungan seksual, itu dalam Islam, dalam hukum agama boleh gitu. Dihitung sebagai ibadah. Tapi dilakukan di tempat tertutup, di kamar atau di hotel, di rumah gitu, boleh. Tapi kalau dilakukan di tempat terbuka, di taman, di Ancol katakanlah orang lagi asik main wahana terus tiba-tiba di samping ngesek itu salah. Lagi asik-asik wahana malah ngesek, kan kurang ajar gitu. Sama kayak gini nih,
Orang lagi di sidang malah sholat, kan nggak salah gitu. Ya sholatnya bener, ngajinya bener, tempatnya yang salah gitu. Itu sama, jadi teringat dengan ini ya, dengan orang gila gitu. Orang gila yang sholat di tengah jalan raya itu loh. Ada kan? Ada ya? Jadi dia tuh sholat gitu di tengah jalan raya, ada bus, ada truk yang siap mau menghantam dia dengan kecepatan 60 km per jam gitu, atau 80 km per jam. Ngeliat orang sholat di depan kan ngeselin ya. Ya terpaksa, tapi tetap harus kita sabar, harus ngerem gitu. Sama kayak si hakim-hakim ini gitu, sama. Hakim ini kayak supir truk itu yang sudah cepet gitu, kecepatan 80-100, ada orang sholat tiba-tiba di tengah jalan, rasanya kan pengen ditabrak tuh. Lindes sekalian orang ini gitu, rasanya mangkelin gitu kan. Cuma ya untungnya hakimnya sabar, hakimnya bisa ngerem gitu ya. Untungnya remnya nggak belum. Jadi Rizik ini ketika sholat dia nggak dipaksa untuk ngejawab, ya tetap cuma diklarifikasi, dikasih mic. Ketika dia nggak ngejawab ya sudah dibiarkan gitu ya. Kita bersyukurlah dengan itu. Cuma kan dari kejadian ini saya jadi bertanya-tanya gitu, kenapa Rizik melakukan aksi-aksi yang gila gitu. Karena hanya orang gila yang sholat bukan tempatnya gitu. Sama kayak sholat di jalan raya itu, hanya orang gila gitu. Jadi bagi saya ada dua kemungkinan. Pertama, itu Rizik memang gila. Kedua, ada tujuan-tujuan provokasi yang coba dirangkai begitu. Untuk menjawab ini harus dites gitu. Pertama, kalau dia memang gila, harus kita bawa ke rumah sakit jiwa. Kita harus analisa, kita harus periksa. Karena bagaimanapun Rizik sudah 4 tahun kabur ke Arab Saudi sebagai pelarian, sebagai orang yang kabur gitu dari banyak kasus. Ya kita harus, ketika dia kembali ke Indonesia, kita harus cek lagi orang ini masih waras apa gimana gitu. Karena kasihan gitu. Saya sendiri kasihan, 4 tahun itu bukan waktu yang sebentar, apalagi untuk orang yang sedang sembunyi gitu. Sangat lama dan sangat menyiksa gitu. Bisa jadi memang sudah ada kerusakan-kerusakan otak yang terjadi gitu. Harus kita periksa. Ya sebagai manusia, supaya kita memanusiakan manusia gitu. Perlakuan kita kan harus manusiawi gitu, harus terukur dan benar gitu. Jangan sampai kita mengadili orang gila gitu kan. Nanti vonis hukumnya nggak jelas jadinya gitu. Itu satu. Tapi kalau kemungkinan juga ada kemungkinan dia mau provokasi, mau propaganda. Karena orang-orang ini kan orang-orang yang sangat kreatif membuat hoax, sangat kreatif menciptakan fitnah gitu ya. Saya sudah melihat itu. Kalau seandainya hakim atau pengacara yang ada di ruang sidang Rizik itu memaksa menghentikan Rizik ngaji, menghentikan Rizik sholat, narasi yang dibentuk bisa-bisa itu adalah narasi bahwa di Indonesia seorang ulama dilarang sholat. Bisa tuh, bisa jadi narasi dan dikirim kemana-mana itu. Ya tapi untungnya kita bersyukurlah, kita berterima kasih kepada hakim dan pengacara yang tetap sabar, tetap ya meskipun Rizik ini nyebelin dan rasanya pengen kita tabrak gitu ya. Ya kita hormatilah, terus kita dukung begitu. Sudah benar itu dan lanjutkan. Dan agar nanti kalau Rizik melakukan aksi-aksi lagi, itu kita tetap harus ingat rem, sama kayak orang lagi sholat di jalan raya itu. Kita harus ingat rem, meskipun secepat apapun yang kendaraan kita kendarai, harus kita rem gitu ya. Kasihan gitu, kasihan kepada negeri ini sebenarnya, bukan kepada Riziknya gitu. Yang kedua adalah momen ketika Rizik ditanya oleh majelis hakim, lagi sidang, diem, diem kayak patung gitu. Ini juga aneh bagi saya. Orang ini kalau lagi di depan masa gitu, di depan masanya sendiri, orang ini tuh kayak bayi habis nyusu gitu, kelebihan energi. Kelebihan energi. Orang ini nggak pernah diem gitu, selalu bicara, selalu tegas, selalu berkuar-kuar begitu ya. Selalu memprovokasi dan seterusnya. Tapi ini ketika dihadapkan dengan hakim, dihadapkan 1 lawan 1, ternyata pengecut gitu, penakut. Diem, saking takutnya sampai nggak bisa jawab, diem gitu. Ini semakin menunjukkan bahwa Rizik itu bukan seorang yang pemberani atau orang yang mau berjihad dan seterusnya. Enggak, orang ini penakut sekali dan nggak tahu apa-apa sebenarnya. Ya inilah buktinya, orang ditanya bukannya jawab malah diem gitu. Kalaupun itu protes bahwa katanya dia nggak mau disidang secara online, dia maunya secara offline, ya apa hubungannya, apa urusannya gitu. Bukankah dia itu sudah melakukan banyak kegiatan online, ceramah online, dakwah online, kemudian acara-acara apa namanya Maulid Nabi juga online, dia ceramah dari Arab Saudi juga online, nggak masalah kok dia
chatting sama Firza online tetap kerasa kok itunya gitu. Apanya ya itunya lah gitu. Ini masa sidang online nggak mau gitu. Padahal kan dia sudah melakukan banyak kegiatan online gitu. Apa bedanya sih sebenarnya gitu? Kan nggak ada. Jadi kalau saya lihat sebenarnya dia ini sedang mengulur-ulur waktu karena maunya Rizik itu maunya sidang offline. Itu seperti tuntutan dia gitu. Dia sudah bilang bahwa ingin offline dan semua pengacaranya pengen itu, pengen offline. Jadi kalau Anda tanya kenapa Rizik dan pengacaranya mau offline, karena dia mau atraksi gitu. Mau atraksi. Orang-orang FPI itu kayak bayi-bayi itu gitu, sama kayak bayi-bayi anak-anak kecil itulah. Dia baru belajar agama, sok-sok tahu, sok-sokan gitu. Kayak anak kecil gimana? Sok-sokan gitu. Disentil dikit, diem gitu. Anak kecil tuh. Mau atraksi ini. Jadi karena kalau offline itu kan di tempat berbeda gitu. Hakimnya di mana, Riziknya di mana kan beda. Jadi masa di luar si Monas Limin 212 atau masa-masa umat penyembah baliho itu kan bingung mau datang kemana gitu. Mau datang ke Rizik, putusannya di tempat lain, mau datang ke tempat hakimnya nggak ada Riziknya gitu. Bingung mereka gitu. Jadi kalau offline enak, provokasinya enak, jadi massa bisa dikerahkan ke suatu tempat, bisa terjadi tekanan massa sehingga membuat hakim ini jadi tertekan. Ya Rizik ini memang orang-orang penakut, pengecut gitu, dia nggak bisa menghadapi kasusnya sendiri, tidak bisa menghadapi kasusnya sendiri. Karena apa ya kayak gini? Mau disidang aja butuh bantuan massa, butuh cheerleaders gitu. Butuh cheerleaders, butuh dukungan orang ini gitu. Jadi ya itu sebuah protes dan mengulur-ulur waktu sebenarnya. Jadi ketika dia coba diem, itu berharap nanti di sidang diundur, terus nanti sidang lagi, dan memaksa ingin tetap dilakukan secara offline, kalau bisa terbuka, ada banyak rekaman gitu, supaya bisa dibikin hoax dan fitnah-fitnahnya gitu kan. Mereka nih memang orang-orang kelebihan energi semua gitu. Itu maksudnya. Nah, kejadian ketiga itu ketika Rizik, yang lebih lucu lagi ini gitu. Rizik itu udah masuk ke ruang sidang kan, dibawa sama pengacara, sama aparat gitu. Saya nggak tahu pengacara apa aparat tuh dibawa lah. Mungkin terdorong dikit, kesenggol dikit lah gitu ya. Terus Rizik ini ngerasa saya dizolimi, saya dihina, saya didorong. ada videonya nih. Saya didorong, saya tidak hadir. Ini nih. Sampaikan ke majelis hakim, saya tidak ridho. Ini apa gitu? Didorong dikit aja kok langsung cengeng banget sih, mau nangis kayak orang butuh perhatian banget gitu. Ini apa gitu? Dia kan katanya berani mati, tidak takut peluru, tidak takut polisi, siap berjihad. Masa disenggol dikit jadi nangis, cengeng banget gitu. Disenggol dikit jadi saya dizolimi, saya dihina. Ampun, Rizik. Saya jadi apa ya? Jadi ketawa gitu karena semua kesimpulan orang lain gitu yang dialamatkan kepada Rizik, yang bahwa dia penakut, pengecut, kabur, cengeng gitu, takut satu lawan satu, ternyata semuanya terbukti itu gitu. Dulu ketika dia kabur ke Arab Saudi, ketika dia bilang bahwa dia berjihad, melawan dari jauh katanya, melawan pemerintah dari Arab Saudi, dari tanah suci, orang-orang masih ada yang membenarkan gitu, ada yang mendukung. Iya bener, Rizik mau melawan katanya, melawan kok kabur. Tapi itu tetap dibenarkan. Tapi sekarang semua kesimpulan kita itu jadi terbukti semua gitu. Orang ini cengeng, nggak berani satu lawan satu, disenggol dikit udah ngerasa dizolimi, udah mau nangis. Bukan, malah memprovokasi majelis hakim. Jadi semua kesimpulan kita soal Rizik, kesimpulan negatif kita soal Rizik itu makin terbukti belakangan ini gitu. Jadi tapi bagi saya dari kasus-kasus ini, dari kejadian-kejadian ini yang provokatif, yang terlihat ada unsur-unsur untuk melakukan propaganda dan menyerang majelis hakim, saya pikir momen atau kesempatan melakukan sidang online ini harus dilaksanakan secara massal gitu. Tidak hanya kasus kerumunan, tapi dibuka lagi kasus-kasus yang lain. Kan banyak Rizik ini kasusnya gitu. Chat mesum dengan Firza, kemudian penghinaan terhadap Pancasila, fitnah PKI terhadap Bank Indonesia, macam-macam. Buka aja semuanya tuh. Proses hukum
kemudian vonis seberat-beratnya agar orang ini bertahan lama di penjara dan kita kasih makan aja supaya aman negeri ini gitu. Karena yang saya lihat selama beberapa bulan ini ketika Rizik di penjara itu ternyata dampaknya luar biasa gitu. Ketika FPI diblokir dananya, rekeningnya, Rizik ditangkap, ditahan, itu secara otomatis orang-orang yang dulu begitu menjunjung tinggi Rizik gitu, pengikut Rizik lah, yang sangat keras dan ikut-ikutan provokasi atau mencaci maki gitu, banyak orang kan, ya nggak perlu saya sebutkan gitu. Tapi mereka ketika Rizik ditangkap itu mereka juga mulai cooling down, mulai tenang gitu, mulai nggak berani, mulai takut juga, takut ditangkap juga gitu. Bayangkan kalau ketika Rizik di luar, ketika Rizik ada gitu, wah semua orang ini masih mencaci maki semua, ngikut-ikut Rizik gitu, ikut-ikutan, seolah-olah yang dilakukan Rizik itu benar. Karena apa? Karena nggak diproses hukum gitu. Sekarang sudah diproses hukum, itu jadi pembelajaran bagi yang lain bahwa hal yang dilakukan oleh Rizik, caci makian itu bisa diproses hukum gitu. Kerumunan dan semena-mena itu bisa diproses hukum. Jadi, dan selain itu, isu PKI. Kalau dulu apa-apa itu PKI, apa-apa PKI ya. Sekarang itu sudah gak ada gitu. Dan itu luar biasa, ketika Rizik ditahan, FPI dibubarkan, otomatis isu PKI bubar, isu PKI juga gak ada. Secara otomatis kan kita jadi tenang gitu. Bagi saya, menghukum Rizik, memenjarakan Rizik, ngasih makan dan ngasih tempat dia gratis di penjara, jauh lebih murah harganya dibanding kita harus menghadapi ancaman-ancaman demo yang sekali demo itu sehari bisa puluhan miliar habisnya. Jadi daripada kita habis puluhan miliar hanya untuk pengamanan, untuk mengamankan dan mengamankan masyarakat dan massa, lebih baik ya kita kirimkan Rizik ke penjara, proses semua hukumnya banyak kok, ratusan kok kasusnya gitu. Buka aja semuanya supaya Rizik ini jadi aman di penjara dan tentram menjelang hari akhirnya gitu. Lebih baik kita, ya murah kan, kalau cuma kita kasih makan, kasih tempat gratis di penjara kan murah gitu, dibanding kita harus pengamanan masa demo dan provokasi yang melelahkan gitu kan. Jadi saran saya seperti itu. Selain karena hoax dan fitnah atau orang-orang ini sangat kreatif dalam membuat konten-konten provokasi dan fitnah, juga karena ada banyak isu-isu yang bisa dimainkan oleh seorang Rizik gitu. Orang ini pasti punya backing, pasti punya orang di belakangnya, entah pejabat, entah aparat, kita nggak tahu. Tapi kita juga bisa lihat gitu, ketika Rizik itu mau datang gitu, di hampir seluruh penjuru negeri ada balihonya Rizik. Kalau kita mau bilang itu FPI yang melakukan, itu mustahil, karena FPI itu kecil. Dananya dari mana? Masanya FPI itu dari mana? Kecil. Itu pasti ada dukungan oknum pejabat atau oknum aparat yang mendukung Rizik. Rizik ini kayak boneka, ya kayak tadi itu, diem dia. Kayak boneka gitu, nggak tahu apa-apa sebenarnya. Tapi dimanfaatkan oleh banyak orang. Jadi, bagi saya memang pemenjaraan Rizik selama-lamanya itu jauh lebih baik daripada membiarkan dia keluar, kemudian dimanfaatkan, dijadikan boneka lagi oleh banyak orang, dimanfaatkan untuk isu-isu politik, isu-isu keputusan-keputusan pemerintah atau kebijakan-kebijakan yang mau diambil oleh pemerintah. Saran saya itu. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.